Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Latif. Saya mahasiswa jurusan Vokasi Akuntansi angkatan 2021. Kali ini saya akan memaparkan materi pada mata pembelajaran PPKN di jenjang SMA. Sebelum masuk pada isi materi yang akan saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan menarik. Yang pertama adalah atas dasar apa sih diciptakannya sebuah negara dan apa tujuannya? Tujuan didirikannya suatu negara adalah agar setiap masyarakat dalam negara tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat harus dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal inilah pentingnya hukum pada pondasi tata negara. Hukum dapat dengan kejamnya merampas harta, bahkan nyawa terdakwa atas nama negara. Namun, hukum jugalah yang menjamin warga negara menikmati arti dari kesejahteraan itu sendiri. Maka, hukum sering dimaknai sebagai pedang bermata dua. Sisi ketajaman yang satu untuk menjamin keamanan dan ketentraman, lalu sisi yang lain untuk menjamin kesejahteraan. Pada dasarnya, keamanan dan kesejahteraan pada suatu negara berjalan secara beriringan. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Satu sisi untuk menegaskan peraturan, dan sisi lain juga membela lalu mengasihi hak setiap warga. Lalu, bagaimana negara Indonesia membangun sistem hukumnya? Ketentuan tentang sistem hukum di Indonesia dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 3, yang isinya negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat untuk tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yang artinya masyarakat dilarang untuk membuat atau menerapkan hukum individu atau biasa kita sebut nggak boleh main hakim sendiri. Yang kedua ada pada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat 1 memberikan kedudukan yang sama untuk tiap-tiap warga negara di muka hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Hal ini bermakna bahwa tiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, atau biasa disebut equality before the law. Dengan sebuah syarat persamaan hak dan hukum, gak adil kalau warga negara gak dituntut pada kewajiban yang sama, yaitu gak lain adalah menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Lalu, bagaimana cara negara menyelesaikan berbagai perkara yang bertentangan dengan hukum? Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lalu lebih lanjut di bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu, apakah yang dimaksud dari kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, pelaku kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dari materi yang telah saya sampaikan, kita bisa mencari kesimpulan dan merangkumnya menjadi sebagai berikut. Berbagai ketentuan sistem hukum di atas memberikan jaminan terhadap keadilan masyarakat. Hukum akan mengayomi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, namun pada sisi yang lain, hukum akan memberikan konsekuensi bagi warga negara yang melanggarnya. Dengan terbentuknya perjanjian ini, hukum akan mencapai apa yang menjadi tujuan utama dari pembentukannya, yaitu ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dalam masyarakat akan membawa pada situasi kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapailah tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Siapa aja sih yang berkewajiban untuk mengusahakan masyarakat adil dan makmur tersebut? Hal ini menjadi tanggung jawab semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, upaya sekecil apapun, perbuatan warga negara Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Menaati hukum berarti bentuk tanggung jawab serta kasih sayang warga negara Indonesia dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.